untuk ibu-ibu semua yang sudah hadir pagi ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini baru bergabung Mama Aymar. Selamat datang. Ya, jadi hari ini kita agendanya sebenarnya saya ingin menyapa Bapak Ibu di rumah, ingin tahu juga bagaimana pendampingan pembelajaran selama di rumah. Kita sudah berjalan 2 bulan lebih ya Bu ya. Nah, saya juga ingin nanti dapat masukan dari ibu-ibu semua, kira-kira apa nih yang harus kita tingkatkan untuk kedepannya agar selama pembelajaran yang di rumah ini sampai nanti kita bisa masuk, itu bisa berjalan, bisa lebih efektif. Karena kan memang kita juga, kita sudah mulai aktif Bu, kantor, jadi mulai dari hari Jumat kemarin, kan PSBB sudah mulai dilonggarkan. Jadi kita untuk di Kumon, kita memang belum ada aktivitas kelas, tapi untuk aktivitas kantor kita sudah kembali normal. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin datang, misalnya mau menukar PR, karena kan kemarin PR dikasih langsung sebulan ya Bu ya, kebanyakan. Tapi misalnya ada yang, oh kayaknya programnya kurang tepat nih, anak saya kok kayaknya masih kesulitan banget, minta dirubah programnya. Nah itu sudah bisa datang ke Kumon, nanti kita untuk bisa rubah programnya. Atau ada memang saya juga lihat di beberapa program anak-anak yang karena pendampingan di rumah juga mungkin kurang efektif, dan kita juga pendampingan dari sini juga kurang efektif, itu menyebabkan kesalahannya banyak. Jadi anak-anak akhirnya banyak yang nilainya saat kita periksa itu kesalahannya banyak, waktunya lama, bahkan ada yang ngerjainnya kita dapat setelah kita follow up, ngerjainnya sambil nangis-nangis karena kesulitan gitu. Nah, itu nanti bisa nanti Ibu kita mantapkan lagi komunikasi kita. Mulai bulan Juni ini saya mulai memberlakukan komunikasi mingguan, Bu. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu itu akan dihubungi oleh asisten yang biasa pegang anak-anak Ibu, itu akan diberikan report bagaimana perkembangan anak-anak Ibu selama setiap minggunya, minimal 1 kali dihubungin. Nah, jika Ibu merasa terganggu dengan dihubungi oleh Kumon, Ibu bisa nanti kabarin kami, Bu. Oh, misalnya saya mau dikabarinnya by WA aja, by chat gitu. Saya nggak mau ditelepon karena agak terganggu misalnya. Itu Ibu bisa. Tapi kalau misalnya Ibu lebih senang sambil komunikasi, nah itu Ibu juga bisa kabarin kami jam berapa yang Ibu merasa lebih nyaman untuk dihubungi oleh kami. Jadi karena ada beberapa kita sudah mulai jalan komunikasi mingguannya, itu masih ada yang agak susah untuk dihubungin. Jadi nanti kalau misalnya Ibu merasa belum dihubungi di minggu ini oleh kami, tolong kabarin kami ya Bu ya. Jadi kami bisa segera follow up untuk bagaimana perkembangan anak-anak Ibu. Nah, ada beberapa yang ingin saya sharing sebenarnya. Jadi, ya, kita sambil lihat materinya ya Bu ya. Nah, yang saya undang hari ini itu adalah orang tua yang anak-anaknya belajar dari level sampai dengan level F, Bu. Saya ingin mengingatkan kembali, sebenarnya kemampuan apa sih yang akan dibentuk sampai dengan level F. Jadi kita sama-sama ingatkan kembali bahwa sampai di level F ini ada hal-hal yang memang kita kejar untuk anak-anak kita. Yang pertama pastinya adalah ketangkasan kerja ya Bu. Kita bentuk ketangkasan kerja mereka, dan ini bergantung kepada SWP atau standar waktu penyelesaian. Jadi di setiap lembar kerja yang mereka kerjakan itu ada yang namanya SWP. Nah, itu Ibu nantinya jika misalnya nggak tahu, Bu saya nggak tahu nih anak saya pengerjaan waktunya harusnya level ini berapa menit sih Bu? Gitu. Itu nanti Ibu bisa hubungi kami, kita akan fotokan Bu ke ibu-ibu, ada yang mini daftar pelajaran seperti ini Bu. Jadi yang warna biru itu ada target, ada waktu standar waktu penyelesaiannya, itu Ibu nanti untuk jadikan acuan.
Kemudian kemampuan berhitung di luar kepala. Sampai dengan level F, ini kita ingin membentuk siswa-siswa kita ini untuk menghitungnya tidak menggunakan jari, Bu. Memang nggak mudah ya. Mungkin ada beberapa orang tua yang merasa susah nih anak saya kalau disuruh berhenti pakai jarinya gitu. Proses semua anak juga pasti melalui itu, tapi kita ini target kita, Bu. Kita ingin selain ketangkasan kerjanya tadi, kemampuan berhitung di luar kepala juga ingin kita lakukan dengan sering latihannya setiap hari. Kemudian kemampuan pembetulan. Kemampuan pembetulan ini saat anak-anak ini mengerjakan di rumah PR-nya, itu misalnya nih Bu, Ibu ada yang lihat kok ngerjainnya salah nih gitu. Anak Ibu daripada nanti numpuk-numpuk pembetulannya, mau Ibu kasih tahu ini salah, tapi Ibu nggak ngasih tahu salahnya jawabannya berapa gitu, itu Ibu bisa beritahu nanti anak kemampuan pembetulannya bagaimana. Ibu bisa lihat juga, oh dia ternyata saat membetulkan malah nggak tahu nih salahnya di mana, dia kesulitannya di mana. Nah itu bisa dikomunikasikan juga ke kami juga akan lebih membuat program belajarnya bisa lebih efisien lagi. Kemudian kemampuan pemahaman. Kemampuan pemahaman ini sampai dengan level C, itu kemampuan untuk belajar dari petunjuk soal di lembar kerja, Bu. Jadi kalau di lembar kerja itu jadi kalau di lembar kerja itu ada petunjuk soal di setiap lembar halaman pengerjaannya. Jadi kita minta anak untuk melihat apa sih instruksi yang diperintahkan gitu. Kemudian level D dan F, ini yang kita kemampuan pemahaman yang kita bentuk adalah kemampuan untuk belajar dari contoh soal di lembar kerja. Jadi setiap ada materi baru, kalau misalnya anak bertanya ke ibu, ini caranya gimana sih ngerjainnya gitu, itu pasti akan selalu ada contoh soal. Jadi walaupun siswa belum pernah diajarkan, itu akan ada contoh soal yang mudah untuk dipahami. Jadi Ibu bisa lihat bahwa petunjuk soal itu selalu ada. Karena kita program belajar Kumon itu kan memang home based learning ya Bu ya. Jadi anak memang bisa belajar sendiri secara mandiri di rumah. Kemudian kemampuan menuliskan jalan hitungan yang efisien di level E dan F. Bentar Bu, maaf. Di mute semua bisa nggak? Mbak Tri kan co-host. Karena ada yang terkena. Iya, kemampuan menuliskan jalan hitungan yang efisien di level E dan F. Ini di level E dan F itu kita mulai soalnya itu tidak hanya langsung jawaban, Bu. Jadi akan ada jalan hitungan yang harus ditulis oleh anak-anak. Nah, mengapa kemampuan anak tidak terbentuk sekalipun sudah diajarkan dengan baik? Ini agar menjadi pintar belajar, anak ini harus diajarkan dengan seksama. Jadi jika guru mengajarkan dengan sangat detail, siswa akan mendapatkan prestasi yang baik. Nah, ini adalah kekeliruan sebenarnya, Bu. Kenapa? Karena ketika kita ngajarin anak, anak itu hanya mendengarkan penjelasan apa yang kita berikan ke dia. Tapi yang berpikir itu adalah pengajarnya, gurunya. Nah, di Kumon, ini untuk membentuk kemampuan yang baik, anak ini harus mengerjakan soal-soal dalam jumlah yang sudah ditentukan dengan kemampuan dia sendiri. Jadi kita hanya menggali bagaimana caranya agar anak bisa berpikir untuk menyelesaikan materi yang ada. Memang agak lebih panjang ya Bu ya, dan butuh kesabaran yang besar untuk hal ini. Kemudian meminta anak memulai kembali pembelajaran ke materi yang bisa dikerjakan dengan lancar. Jadi anak bisa maju setahap demi setahap. Kemudian ketika anak mempelajari materi baru, anak tidak diajarkan caranya satu-satu, Bu, tapi mencoba mengerjakan materi baru dengan berpikir sendiri. Nah, di Kumon, lembar kerja Kumon ini pada dasarnya adalah guru sendiri bagi anak. Jadi fungsi kita sebagai pembimbing dan juga Bapak Ibu di rumah, itu hanya mengarahkan agar anak bisa kembali berpikir untuk menyelesaikan dengan pikiran dia sendiri. Kita jadi hanya sebagai kata kunci, oh coba dihitung dulu, ini dikalikan dulu dengan ini. Jadi kita hanya mengarahkan Bu, tapi pola berpikir anak yang akan kita latih untuk menggunakan proses berpikir itu.
Kalau ada penjelasan saya yang mau langsung ditanyakan, boleh ya Bu ya? Gitu. Nah, kemudian dukungan apa sih yang bisa diberikan orang tua di rumah? Jadi ini Bu yang sebenarnya semua orang mengalami, termasuk saya sendiri juga sih saat menangani anak-anak. Jadi jika anak kesulitan itu tidak dimarahi atau diancam. Biasanya kalau semakin dia dimarahi itu dia akan semakin merasa nggak mau gitu untuk mengerjakan. Kemudian selalu membuat kesepakatan pengerjaan PR serta menerapkan konsekuensinya. Jadi mungkin Bapak Ibu pasti lebih tahu ya, bisa barter sama anak, apa sih kamu harus mengerjakan tugasmu, kalau enggak bagaimana, kalau iya berarti dikasih rewardnya apa mungkin, dan sebagainya. Nah itu kesepakatan yang dilakukan oleh orang tua di rumah. Kemudian memastikan anak memiliki waktu 30 menit setiap hari untuk berlatih kumon. Jadi usahakan kita bikin kumon time Bu di rumah. Biasanya yang paling efektif untuk belajar itu adalah saat baru bangun tidur tuh Bu, masih fresh pikirannya, dan itu biasanya jauh lebih lebih nyaman dan enak buat anak-anak. Kemudian menciptakan suasana belajar yang kondusif. Ini yang saya masih beberapa lihat saat kita memaksimalkan kondisi Zoom ya Bu di rumah, pembelajaran setiap hari kelas, itu masih suasana belajarnya masih ada beberapa hal yang kurang kondusif. Contohnya saat ada anak lagi ngerjain, adiknya masih gangguin, atau main-main, atau bahkan ada TV-nya masih nyala sambil dengerin apa, dan itu yang membuat dia jadi tidak fokus saat mengerjakan pengerjaan kumonnya. Kemudian memberikan pujian atas usaha anak untuk bisa mandiri. Jadi sekecil apapun hal yang dilakukan oleh anak, kita kalau bisa juga harus sering memuji Bu. Kalau kita di kumon, kita biasanya kelihatannya sepele nih Bu. Oh kamu sudah bagus nih ngitungnya nggak pakai jari. Ayo teruskan ya, kamu bisa gitu. Nah pujian-pujian ini yang bisa membuat anak-anak juga lebih semangat mengerjakan kumonnya. Kemudian memberi kesempatan untuk berusaha sendiri dan tidak terlalu terlibat atau banyak mengajarkan saat anak mengerjakan lembar kerjanya. Jadi kita tidak mengintervensi Bu. Jadi saat anak mengerjakan, biarkan dia melakukan itu. Jadi kita nggak ngeburu-buru, maksudnya kayak gini aja nggak bisa, misalnya gitu. Nah itu kita kasih kesempatan biar anak-anak berusaha dulu sendiri untuk menyelesaikan lembar kerjanya. Nah, menunggu dengan sabar, jadi kita tidak terburu-buru dan tidak marah adalah syarat dasar untuk membuat anak kita menjadi pintar. Kita juga memberi apresiasi pada anak. Jika anak tidak bisa mengerjakan soal pembagian puluhan dibagi satuan dengan sisa misalnya, nah kita sebaiknya tidak memarahi anak. Misalnya jangan sampai kita bilang, kenapa sih kamu kayak gini aja kok nggak bisa gitu. Nah itu lebih baik diganti dengan terima kasih ya, kamu tuh udah berusaha keras loh ngerjain seperti ini, kamu tuh hebat bisa ternyata gitu. Kemudian memberikan pujian tadi kepada anak, semakin dipuji anak akan semakin berkembang. Ia akan berkembang dalam hal-hal yang membuatnya dipuji. Karena itu menemukan hal-hal positif yang terdapat di dalam diri anak dan pandai memberikan pujian serta pandai memberikan dorongan pada anak, ini merupakan hal yang sangat penting. Kemudian poin berikutnya ini menunggu anak dengan sabar. Jadi memang terutama di materi soal yang baru ya Bu, itu biasanya butuh kesabaran tingkat tinggi, apalagi kalau anaknya nggak ngerti-ngerti, jadi yang target waktunya biasanya 10 menit, itu dia bisa sampai 1 jam, masih belum selesai juga. Nah itu kita tidak cepat marah dan tidak tergesa-gesa terhadap hal-hal yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan anak. Yang penting adalah membuat anak dapat berkembang sedikit demi sedikit dengan perasaan nyaman dan gembira. Jadi saat anak sudah senang, apa aja itu pasti lebih mudah untuk dipahami oleh anak-anak. Terus kenapa sih kita harus tetap belajar di kumon? Nah, di kumon ini kita sistem pendidikannya ini anak belajar secara mandiri dan anak untuk punya kemampuan untuk belajar secara mandiri. Karena tadi lembar kerja kumon itu tadi yang akan dijadikan sebagai guru oleh mereka sebenarnya. Jadi tugas kita hanya membimbing, mengarahkan agar anak bisa memahami lembar kerjanya. Kemudian berusaha dengan memiliki rasa percaya diri dan tidak mudah menyerah.
kemudian membagi waktu dengan baik atau disiplin waktu. Terus kemampuan. Waalaikumsalam Ibu, selamat bergabung. Iya, terima kasih. Silahkan Ibu. Yang kemampuan baik apa sih sebenarnya yang terbentuk di Kumon? Nah, di Kumon Ibu bisa lihat, kita bisa bahwa Kumon ini adalah kita membentuk kebiasaan belajar anak setiap hari. Hanya di Kumon loh Bu, yang anak kita latih untuk setiap hari tanpa ada libur, karena kan kebiasaan baik itu harus dilakukan terus-menerus ya Bu, jangan berhenti. Karena kalau sudah berhenti, biasanya mulainya lagi akan jauh lebih berat. Disiplin waktu. Disiplin waktu ini anak kita latih untuk tanggung jawab tadi dengan memberikan Kumon time ya Bu. Kapan sih waktu yang tepat anak kita untuk mengerjakan Kumonnya. Mandiri. Jadi di Kumon kita akan membentuk kemandirian siswa dengan siswa untuk mau belajar secara mandiri. Konsentrasi, ada batasan-batasan target waktu tadi, itu yang membuat anak dilatih untuk dia bisa fokus dan konsentrasi terhadap rentang waktu penyelesaian apa yang dia kerjakan di materi Kumonnya. Dan yang pasti tidak mudah menyerah. Walaupun banyak sih Bu, anak-anak yang ngerjainnya sambil nangis-nangis, sambil teriak-teriak, sambil muter-muter ke sana ke sini. Itu proses sih, itu semua anak melakukan itu. Jadi Ibu jangan merasa bahwa hanya anak Ibu yang seperti itu, tapi proses itu memang harus kita lalui bersama-sama. Jadi kalau memang Ibu sudah, aduh Miss saya kayaknya udah nyerah deh, anak saya kalau ngerjain kok kayak begitu ya, saya udah marah-marah, saya udah kasih tahu, tapi kayaknya dia nggak ngerti-ngerti, cara kok kayaknya udah nggak bisa, udah aja nggak mau ngerjain lagi misalnya. Nah itu kita cari cara, Ibu bisa komunikasikan ke kami, kita akan berikan bimbingan juga ke mungkin ke ibu yang anak saya mau ngajarin tapi saya nggak bisa nih cara ngajarinnya. Nah ibu bisa, nanti kita akan bantu ibu untuk menjelaskan ke anak ibu bagaimana cara pengerjaannya. Kemudian kita punya ada beberapa contoh, ada satu siswa nih Bu yang kita bisa pelajari bersama. Ada satu siswa namanya Pedi Purdoyo Karim. Siswa ini saat ini usianya 4 tahun 11 bulan. Jadi setara TKA ya Bu ya. Masuk Kumon Jati Padang itu tanggal 1 November 2018, jadi 1,5 tahun yang lalu. Jadi waktu itu usianya masih 3 tahunan ya Bu berarti ya. Titik pangkalnya 5A1, dia juga mengerjakan zung-zung, jadi masih yang menarik garis, mewarnain. Dalam waktu 1,5 tahun, ini kemajuan di bulan Mei ini, itu sudah ada di level D40. Jadi dia sudah masuk ke perkalian yang puluhan kali puluhan. Nah, saya akan berikan gambaran saat dia mengerjakan Kumonnya, jadi Ibu bisa lihat. Cuma saya agak masalah ini Bu dengan screen share saya. Jadi saya pakai yang lain, Ibu lihat ke saya tampilkan ke yang tampilan saya ya Bu ya. Jadi saya gunakan ini, jadi tidak di screen share. Mungkin bisa lihat yang fotonya saya ya Bu ya untuk ininya. Untuk videonya kita bisa lihat yang di ini. Mungkin bisa Ibu geser ke yang ada fotonya saya ya Bu. Oh iya. Oke, sebentar. Nggak boleh sebentar. Udah keluar sih nggak?
Bisa pilih kalian tapi nggak boleh. Ya, maaf videonya kedengeran nggak ya Bu ya? Maksudnya Ibu bisa melihat nggak nih? Bisa. Bisa, bisa. Miss. Bisa. Oh, oke. Ya, jadi kita bisa lanjutkan lagi ya Bu. Nah, dari video PD tadi, ini ketika mengerjakan C181 dan D21, jadi C181 ini materi pembagian Ibu setara dengan pelajaran kelas 3 SD, dan level D ini setara dengan pelajaran kelas 4 SD. Ini kemampuan yang sudah dimiliki PD. Yang pertama, kalau dari ketangkasan kerjanya, tadi kita lihat bahwa yang pertama gerakan pensilnya itu tidak berhenti, jadi mengerjakannya itu dengan cepat ya Bu ya. Kemudian fokusnya tidak berpindah dari lembar kerja. Jadi dia tetap memperhatikan lembar kerjanya. Setelah dia selesai, dia segera pindah ke sisi B atau lembar berikutnya. Jawaban ditulis juga dengan rapi, dengan ukuran yang sesuai. Jadi kita bentuk juga di Kumon bahwa anak menjawab sesuai ukuran dengan ukuran soalnya, Bu. Lebih besar-besar. Jadi disesuaikan dengan ukurannya dan meletakkan angka sesuai dengan letak digit yang seharusnya. Kalau berhitung di luar kepala, tadi kita lihat bahwa berhitung tanpa jari, tidak menuliskan angka simpanan, ini pada soal penjumlahan dan perkalian, dan angka pinjaman pada soal pengurangan, kemudian menuliskan jawaban hasil bagi tanpa menuliskan jalan hitungan ke bawah. Nah ini di level C, ini kita bentuk seperti itu Bu. Jadi untuk pembagian yang pembaginya satuan, itu kita tidak pakai jalan hitung ke bawah. Dari pemahamannya, PD memperhatikan soal-soal yang berisi petunjuk soal, lalu dapat menyelesaikan soal dengan kemampuan sendiri. Jadi saat dia mengerjakan D21, itu pengerjaan pertama kali Bu yang PD terima, jadi belum pengulangan, jadi dia pertama kali menerima set D21, dan agak lama memang pengerjaannya, dan dia memperhatikan dulu tuh Bu, petunjuk-petunjuk soalnya, cara ngerjainnya seperti apa, makanya terlihat seperti dia mikir ya Bu ya, gimana ini cara ngerjainnya. Kemudian menyelesaikan soal-soal dengan kemampuan sendiri menggunakan keterkaitan antar soal. Ini ada riwayat kemajuan PD. Jadi, seminggu ini kita sudah hubungi Bapak Ibu untuk perkembangan anak-anak. Nanti di minggu depan kita akan berikan ini Bu, riwayat kemajuan, grafik kemajuan anak-anak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat kemajuannya seperti apa. Dari sini cara membacanya, di sini ada di PD ini contohnya dia dari di 2018, 2019, 2020. Jadi dari mulai masuk dulu dia di bulan September, bulan 9, yang warna pink itu grafik kemajuan real tiap bulannya. Kalau garis yang warna hijau atau agak kebiruan, itu garis sesetara tingkatan kelas dia. Nanti ada garis yang titik-titik pendek, itu setengah level di atas tingkatan kelas. Untuk garis yang strip-stripnya kecil, itu 2 tingkat di atas tingkatan kelas. Yang garisnya strip-strip agak gedean, itu 3 tingkat di atas tingkatan kelas. Yang garis lurus, itu 5 tingkat di atas tingkatan kelas. Kemudian ada levelnya, Ibu, jadi di bagian bawah itu ada tingkatan kelasnya. Jadi saat PD masuk itu ada dia masih di kelompok bermain ya Bu, sekarang masih di TKA.
Levelnya, contohnya itu adalah di bulan April, dia kemajuannya di C190, jumlah lembar kerjanya, jumlah WS, itu jumlah lembar kerja yang dikerjakan selama 1 bulan, itu 300, itu artinya dia 300 lembar mengerjakan, berarti 1 hari dia mengerjakan 10 lembar. Nah, kita lihat di sini, yang warna kuning itu adalah jumlah lembar kerja yang diselesaikan oleh siswa tersebut. Berdasarkan data kemajuan terbaru di Maret kemarin ini, Pedi merupakan siswa TKA peringkat 1 di area sentral Jakarta. Jadi kalau area kita Kumon Jati Padang ini masuk area sentral Jakarta, Bu. Area sentral Jakarta itu adalah daerahnya Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Depok, dan Bogor. Jadi semua siswa TKA yang belajar Kumon, ini Pedi meraih peringkat 1. Nah, kalau lihat dari sini kan cukup bagus ya Bu ya. Nanti kita akan, sebenarnya saya sudah mengundang ibunya Pedi untuk hadir hari ini untuk sharing, tapi kebetulan beliau tidak bisa karena sedang ada Zoom meeting juga di tempat yang lain. Jadi, tapi ibu-ibu semua jika ada pertanyaan terkait Pedi bisa langsung di grup WhatsApp orang tua ya Bu. Di situ ada mamahnya Pedi juga dan beliau sudah mengizinkan berkenan untuk menjawab terkait apa sih yang sudah beliau lakukan jika ada Bapak Ibu yang ingin tanya. Nah, tapi saya udah nangkep beberapa poin penting yang dilakukan orang tua Pedi. Itu yang pertama, sampai dengan level C, ini Pedi mengerjakan lembar kerja masih 10 lembar per hari Bu. Sementara level C itu setara pelajaran kelas 3 SD yang materinya perkalian dan pembagian, dan itu maaf Ibu, ya. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh mamahnya Pedi adalah maaf Ibu, ada yang maaf sebentar Ibu, saya coba mute dulu ya Bu ya, yang biar tidak terganggu yang lain, maaf. Oke. Ya, yang kedua yang dilakukan oleh mamahnya Pedi, dia adalah menerapkan Kumon Time setiap harinya. Jadi Pedi ini Bu, dia mengerjakan Kumon itu selalu selama bulan puasa kemarin itu jam 5:30 atau jam 6 pagi. Jadi setelah sahur, setelah sholat subuh, dia mulai mengerjakan Kumonnya. Untuk target waktunya, kita tidak memandang usia ya Bu ya, yang kita lihat adalah tingkat level yang dia kerjakan. Jadi walaupun Pedi masih tingkatannya TKA, untuk level C ini target pengerjaannya juga masih sama sekitar 25-30 menit per 10 lembarnya. Walaupun untuk beberapa soal yang pertama kali dia pelajarin itu biasanya bisa sampai 1 jam lebih, tapi setelah diulang beberapa kali itu bisa masuk ke target waktunya. Kemudian pendampingan kedua orang tuanya. Jadi yang membuat Pedi sukses ini tidak hanya ibunya saja, bapaknya pun juga ikut andil untuk selalu tahu kondisi perkembangan Pedi dan juga selalu ikut pendampingannya. Kemudian komunikasi yang efektif dengan pengajar Kumon. Jadi terutama setiap hari Selasa Jumat itu pasti akan komunikasi. Jadi karena dia pagi, jadi dia tidak bisa ikutan Zoom yang kelas online, jadi dia mengirimkan video biasanya atau mengirimkan foto dan lembar kerjanya itu sama orang tuanya juga difotoin. Jadi kita juga bisa tahu, oh Pedi kesulitannya di mana. Kemudian yang dilakukannya oleh orang tua juga home marking dan self correction. Jadi memang ada beberapa orang tua yang memang bersedia dan juga mungkin, aduh Bu, saya sebenarnya nggak tahu nih anak saya bisa apa enggak ngerjainnya, nggak tahu salah apa benar nih gitu. Saya juga kadang-kadang mau ngajarin tapi kok saya nggak tahu gini. Itu Ibu boleh mengoreksi, nanti kita berikan panduan untuk home markingnya. Dan Pedi biasanya setelah dia diperiksa oleh ibunya, dia juga melakukan pembetulan
diberi tanda nanti, jadi kita bisa tahu oh bagian soal-soal mana aja sih sebenarnya yang PD nggak paham atau yang masih belum bisa nggak ngerti gitu. Jadi kita untuk bikin programnya juga kita komunikasi dengan ibunya. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin Bapak Ibu sampai di sini sebelum saya lanjut? Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Ya, kalau nggak ada kita lanjut dulu. Nah, Bapak Ibu, ini kita biasanya mungkin Bapak Ibu juga tahu bahwa Kumon itu kita memberikan penghargaan ya Bu untuk siswa-siswa yang kemajuan belajarnya sudah minimal 3 tingkat di atas tingkatan kelasnya. Jadi kalau misalnya contoh ini anak Ibu kelas 1 SD, berarti kan setaranya adalah di Kumon adalah level A. Jadi kalau dia sudah selesai level D-nya, berarti sudah selesai 3 tingkat di atas tingkatan kelasnya, itu dia akan mendapatkan plakat, mendapatkan piala Kumon. Jadi sama seperti yang tadi Pedi, ini ada fotonya, dia mendapatkan penghargaan di Kumon atas kemajuan belajarnya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat penghargaan ini berdasarkan kemajuan bulan Juni ini ya Bu. Jadi misalnya ini ada kelas 2 SD, berarti dia harus sudah selesai level E200-nya. Kelas 1 SMP berarti harus sudah selesai level J200-nya. Ini untuk matematika dan juga untuk yang bahasa Inggris. Nah, orang tua yang mengangkat semua beban anak akan membesarkan orang dewasa yang kelak tidak mampu mengangkat bebannya sendiri. Jadi memang kadangkala kita inginnya memberi kemudahan ya Bu buat anak-anak kita. Jadi saat anak kita menemui kesulitan, kita langsung turun tangan, kita yang nyelesain semuanya. Tapi sebenarnya hal itu juga tidak tepat karena nantinya justru itu yang akan menjerumuskan anak-anak kita nantinya. Jadi kita harapkan agar kita memberikan kepercayaan kepada anak-anak kita bahwa mereka sebenarnya mampu untuk melakukan semuanya dengan mereka sendiri dan kita tinggal membimbingnya saja. Mungkin sebenarnya begitu Bu sharing dari saya. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin didiskusikan. Silahkan. Ya, silakan Ibu, ada yang mau bertanya? Ya, halo, selamat bergabung Mama Vino, Mama Ben. Mama Nino, ada yang mau ditanyakan Ibu? Halo Miss. Yes, ya Pak. Ya, mau izin bertanya. Saya papanya Aymar. Ya, silakan Pak. Ya, ini kan kalau saya Aymar ini mestinya Juni ini masuk kelas 1 SD. Ya. Namun posisi kumonnya masih 3A ya Miss ya? Ya, betul Pak. Nah itu berarti kan kalau tadi ngeliat grafiknya tadi kan kayaknya ketinggalannya lumayan tuh Miss ya? Sedangkan kita tadi Miss bilang kita harus sabar, pelan-pelan, yang penting anak-anak mau dengan sendirinya. Mungkin ada tips and triknya mempercepatnya apa gimana ya Miss? Apa emang ini nggak apa-apa dijalanin aja, normal-normal aja, atau memang kita harus ada yang dipercepat atau gimana ya? Sebenarnya kalau dari anaknya sendiri sekarang sih senang sekali Miss Kumon. Dia kadang dia yang minta gitu, ayo Pak Kumon yuk hari ini gitu. Jadi kalau dari anaknya sih, dari Kumonnya dia senang Miss gitu. Oh iya ya, ya gini Pak, kita memang untuk masuk ke, karena kan Aipar memang belum terlalu lama ya Pak masuk Kumonnya ya Pak. Masih baru, belum setahun, baru setahun kalau nggak salah ya.
Betul. Jadi memang di tahap awal itu kita target belajarnya memang masih tadi itu Pak, pembentukan konsentrasi dulu. Ya kalau kita lihat datanya sih dia masuk tanggal 30 Agustus 2019 ya Pak. Ya, jadi saat itu masih masuk di levelnya 6A. Nah, sebenarnya yang bisa kita lihat di sini ada beberapa hal memang Pak yang membuat kemajuannya mungkin tidak bisa kok kelihatannya tidak melesat banget gitu ya Pak ya. Nah, itu ada beberapa pengerjaan PR mungkin Pak yang mungkin harus lebih dipastikan kalau misalnya tadi kita memang boleh Pak membiarkan anak untuk maunya dia, tapi tetap kita harus kontrol ya Pak ya. Jadi misalnya saat dia kesulitan ngerjainnya lama, Bapak bisa bantu beri tempo. Jadi Bapak sambil ditunjuk Pak lembar kerjanya, atau Bapak mau sambil nyebutin juga bisa. Misalnya, jadi saat ini kan Aimar ada di 3A 121 ya Pak. Jadi itu bisa sambil misalnya yuk 3 tambah 2 berapa? 5 tambah 2, 7 tambah 2. Nah, atau bisa juga dengan sambil main-main, Bapak bisa kalau kita dulu tuh suka yang namanya mencongak ya Pak ya. Jadi sambil nanya, dia jawab, jadi dia lebih cepat lagi untuk menangkap materi-materi pelajarannya. Jadi bisa nggak lama. Atau juga bisa juga Bapak komunikasikan aja Pak ke kami. Jadi Bapak hubungin misalnya ada saat Miss ini set yang nomor 3A 121 kok si Aimar sudah dikasih 3 kali sebenarnya sudah lancar Miss. Jadi PR-nya sudah masuk target karena target waktunya kan level 3A 10 sampai 15 menit ya Pak ya. Nah, itu Bapak bisa komunikasikan ke kami. Jadi kita bisa langsung rubah Pak programnya. Gitu. Kan karena kan sekarang kita juga sudah mulai untuk kantor kita sudah buka ya Pak walaupun kelas kita belum buka. Jadi untuk lembar kerja misalnya Bapak rasa kurang efektif atau kurang tepat, misalnya anak saya udah bisa kok diulang lagi, Bapak langsung hubungin nanti kita akan rubah programnya juga bisa. Gitu Pak. Oke, Miss. Ada lagi mungkin Pak? Oh ya, Mama Haikal mau nanya, silahkan. Iya, terima kasih. Ini tentang Haikal ya. Anaknya tuh kalau sudah fokus sebenarnya bagus ya ngerjakannya ya kalau dilihat. Kan udah mulai jenuh, jadi udah ogah-ogahan. Kalau mengerjakan tuh sampingnya HP, jadi kadang-kadang sejam lebih mengerjakan soal. Tapi kalau nggak ada HP nggak mau. Udah kita juga berbagai cara ya, bagaimana biar semangat kayak gitu ya. Dulu udah 10, sekarang udah menjadi 5, jadi udah dikurangin. Terus karena mau HP, ya udah kita kasih HP. Tapi makin lama kok makin nggak semangat ya. Iya Bu. Memang namanya belajar setiap hari itu ada masanya namanya masa jenuh Bu. Itu semua anak Bu, tidak hanya Haikal saja yang mengalami. Jadi di Kumon itu ya sama aja kayak kita sendiri Bu, sudah dewasa pun yang sudah mengerti pentingnya belajar, tapi kalau kita melakukan hal yang sama terus-menerus kan ada kalanya juga kita bosan ya Bu ya. Itu sebenarnya ini kalau saya lihat dari waktu pengerjaannya Haikal kan dia bisa sampai hampir 2 jam ya Bu pengerjaannya. Jadi untuk 5 lembar bisa lama gitu. Betul. Nah, mungkin Ibu bisa, itu Ibu tungguin nggak Bu saat mengerjakan? Kadang-kadang kita tungguin, kadang-kadang nggak ditungguin, karena dia sambil ngeliat HP kalau mengerjakan. Oh, dibikin barter aja Bu, bikin perjanjian seperti tadi tips yang tadi. Jadi kita bikin perjanjian ke anak. Kalau misalnya dia kan tergantung banget sama HP nih Bu. Kalau kamu ngerjainnya selesai, misalnya kalau biasanya sampai 2 jam, kalau kita suruh 10 menit kan nggak mungkin juga ya Bu ya, kayaknya agak mustahil gitu. Misalnya bertahap lah, kalau kamu selesainya 30 menit, kamu boleh main HP-nya
berapa lama misalnya gitu. Tapi kalau kamu ngerjainnya 15 menit, berarti kamu boleh ngerjain HP-nya berapa lama. Nah, itu trik-trik yang biasanya ada beberapa orang tua yang menggunakan itu efektif, Bu. Jadi ada perjanjiannya dulu. Jadi dia melakukan kewajibannya dulu, baru Bu. Iya, terima kasih. Kalau tips Gitu. agar tidak Atau jenuh, kalau misalnya kalau ya maaf Ibu, tadi sinyalnya agak kurang bagus nih. saya udah ganti ini, mungkin sinyal saya. Oh gitu. Tadi yang barusan nggak dengar. Oh iya iya, ya. Jadi Ibu bisa berikan barter seperti itu tadi Bu. Jadi bisa berikan, dia suruh jalankan dulu kewajiban dia, baru nanti Ibu kasih rewardnya seperti apa. Kalau tips untuk mengatasi kejenuhan gimana? Nah, untuk mengatasi kejenuhan, biasanya Ibu pindah suasana juga bisa, Bu. Jadi misalnya tadinya kalau ngerjain di Ibu biasanya siang gitu kan, jadi anaknya harusnya jam dia main gitu. Nah, Ibu coba dirubah, misalnya coba yuk kita rubah waktunya jadi habis pagi aja, habis sholat subuh lebih fresh gitu. Kemudian atau pindah ruangan, biasanya ngerjainnya di kamar, jadi pindah di ruang tamu misalnya, atau pindah ke mana, itu juga bisa seperti itu Bu. Atau dia dikasih hiburan dulu, jadi lakukan yang dia suka dulu, jadi saat dia sudah perasaannya udah seneng, baru diberikan tugasnya gitu Bu. Boleh, Jadi jangan langsung dia lagi suntuk, lagi seneng-seneng maunya dia, Ibu langsung ayo PR-nya mana nih belum diselesaikan kemudian. Nah, itu jadi kan ada perlawanan nanti dari anak. Mungkin Ibu bisa kan Haikal kan saat ini juga sudah cukup besar ya Bu, udah kelas 3 SD kan ya Bu ya. Jadi sudah bisa diajak komunikasi sebenarnya Bu. Haikal, kamu maunya apa nih? Misalnya Ibu ajak bicara, terus kamu mau ngerjain kumonnya jam berapa? Yuk kita tentuin yuk kumon time-nya jam berapa nih? Berarti mama cara ngingetin kamu gimana nih caranya yang bikin kamu nggak marah atau yang bikin kamu jadi mau melakukan dengan senang gitu. Itu tips-tips itu sebenarnya setiap anak bisa Bu diajak komunikasi, kita jadi dengan dari hati ke hati ya Bu ya, agar dia tahu dulu bahwa ini perlu loh untuk kamu. Apalagi kan sekarang juga Haikal sudah mulai kelas 4 Bu. Nah ini kita untuk masuk SMP juga sudah mulai ada perubahan ya Bu ya, cara penerimaan sekolah. Jadi nantinya juga tidak akan ada UN, kan itu yang diambil juga dari nilai rapot ya Bu, mulai kelas 4. Nah ini Haikal juga sudah mulai Ibu giring wacana ke arah sana Bu. Sekarang udah mau kelas 4, kamu sudah harus mulai serius nih. Kamu nanti mau masuk SMP-nya kemana? Gitu. Kalau kamu pengen masuk SMP misalnya mau masuk SMP 41 nih, berarti target nilainya harus berapa? Kemudian apa yang harus kamu lakukan? Ini kamu harus persiapkan dari sekarang, gitu. Jadi anak itu memang kita sudah mulai berbicara tuh jangka panjang, Bu. Tidak hanya untuk saat ini saja. Jadi ada saat di mana saat dia lagi senang atau dia mau lagi senang cerita gitu, ibu coba berbicara jangka panjang. Kamu pengen jadi apa sih? Kamu nanti apa yang harus kamu siapkan supaya kamu bisa tercapai nih cita-cita kamu. Baru ibu tarik mundur ke belakang sampai titik di sekarang mau kelas 4, dia harus bagaimana supaya tujuan jangka panjang dia itu tercapai. Gitu Bu. Ya, makasih banyak tipsnya. Nanti kami coba praktekkan, mudah-mudahan ada kemajuan setelah ini. Amin, sama-sama Bu. Tapi memang saat ini memang banyak sekali anak-anak gampang jenuh Bu, gampang menyerah. Tapi untuk mencapai tujuan itu kadangkala kita Bu yang harus sedikit agak tega. Dalam arti kata kita jangan ikutan menyerah Bu. Karena kita yang tahu bahwa ke depannya ini nanti persaingan akan jauh lebih berat.
akan lebih susah kalau kita tidak persiapkan anak-anak kita dari sekarang, dan kita misalnya mau ya udah dah anaknya nggak mau ngerjain, kasihan, akhirnya kita nyerah, kita ngikutin maunya dia, anak ibu juga akan lebih mudah untuk dia mundur gitu kalau ibu sendiri juga ikut menyerah. Jadi ibunya harus semangat juga ya Bu ya. Iya. Iya. Ada lagi mungkin Terima kasih, Ibu? Miss. Sama-sama Mama Haikal. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi Bu. Saya bundanya Marvel, Anda. Ya, gimana Ibu? Ya, ini Marvel itu sama kayak tadi contohnya Haikal. Kayaknya itu ngerjainnya bisa sampai 3 jam loh, Bu. Tapi sebenarnya bukannya nggak bisa. Kan dia berpikir, tapi berpikir terus bengong gitu. Saya sampai pusing. Maksudnya ya kan kerja juga ya, jadi kan saya meeting juga. Jadi maksudnya terdistrak, kacau balau gitu kan jadinya. Cuman dia pernah bilang, kenapa saya harus kumon sih gitu kan. Bunda berhenti kumonnya, katanya bilang gitu kan. Saya bilang enggak, saya bilang gitu. Iya. Terus jadi maksudnya memang udah pernah dilembutin, udah pernah saya sampai galak, udah segala macem, udah dia ya tenang aja gitu. Maksudnya saya sendiri bingung gimana caranya. Cuman maksudnya untuk dia kan kelas 2. Iya. Levelnya C. Itu sebenarnya masih cocok-cocok aja ya. Maksudnya sebenarnya nggak ada masalah. Terus satu lagi, saya tuh sebenarnya kepikir sometimes dia cepet ngerjainnya. Kadang-kadang tuh cepet. Betul. Terus saya berusaha kalau dia lagi cepet gitu, ini tambah 5 lembar lagi kan, karena dikasih dari Kumon karena waktu itu pernah dia lama karena saya masuk topik baru kan dikasih 5 lembar. Iya. Terus saya mau tambahin, dia bilang enggak, dari Kumon 5 lembar aja gitu. Nah itu saya susah punya tuh gitu kan. Nah itu gimana Ibu ya? Ya, jadi itu tadi Bu, Ibu coba pernah tidak membicarakan tentang masa depan? Jadi pernah sih, cuman kadang-kadang gini, karena mungkin ya nggak tahu ya apa saya terlalu dominan. Kadang-kadang dia cuma bilang, ya terserah Bunda aja gitu. Oh gitu. Nah kan bingung saya juga jawabnya, kalau terserah saya gitu kan, nggak bisa terserah Marvel, saya bilang gitu. Terus karena ini buat Marvel sendiri, bukan buat Bunda. Yang kayak gitu saya selalu sih memang menekankan, kayak misalnya belakangan ini karena yang di rumah aja ini kan megang iPad terus nih, main game terus, itu udah setengah mati untuk nyetopnya itu gitu loh. Memang ada kayak offering, kalau dulu sih biasanya saya simpen iPad-nya, kalau sekarang kan kita semua pakai Zoom. Jadi iPad itu terus keluar kan, once dia udah pegang, itu untuk mintanya itu bisa berantem kita, rusuhin. Gitu. Tapi kalau ya selama dia belum pegang itu iPad-nya, dia minta Bunda mana, nggak ada, kerjain itu dulu. Nanti kalau itu memang bisa pakai reward itu bisa. Tapi kalau udah mulai, ayo kita harus pakai Zoom nih pagi sekolah. Terus kan saya kan meeting, dia pegang, dia mulai main game, udah nggak bisa dilepas tuh, nggak bisa tarik tuh iPad-nya. Nawar aja, Marvel kumonnya belum gitu kan. Iya, nanti sejam lagi. Dia bilang gitu. Iya, kayak kemarin terus. Ya Bu ya. Kemarin dia juga sampai dia off-in kan kameranya tuh Bu. Iya. Nah, itu saya kalau seandainya sometimes kan kita kan duduk, maksudnya saya taruh dia nggak terlalu jauh dari saya gitu loh, supaya saya bisa lihat dia ngapain. Cuman ternyata kadang-kadang kalau sama guru di sekolahnya aja dia Zoom nih, dia rubah layarnya itu jadi game. Gurunya ngomong terus, dia sih kayak liatin aja, tapi itu jadi game. Suatu hari saya pernah nemuin kayak gitu. Terus saya kan, waduh gimana nih caranya? Gak mungkin saya duduk di samping dia terus kan, karena saya kan ada meeting juga gitu kan. Nah yang kayak gitu-gitu tuh yang kok udah kayak mulai bosen gitu loh. Bosen ngapain, pokoknya senangnya cuma main game aja kan, gawat itu ya. Nah saat kalau Sabtu Minggu begini Ibu berikan iPad-nya tidak Bu? Enggak, biasanya kita sembunyiin. Tapi kan kalau seandainya, nanti kalau seandainya dia minta, uring-uring kan tuh minta, terus kita nggak ngasih biasanya. Kerjain dulu ini, latihan dulu piano, kerjain dulu kumon. Banyak sih yang harus dilakukan gitu kan. Cuman nanti ntar berhasil sih. Cuman kita mesti terus aja ngikutin dia, karena dia muter-muter. Ada aja alasannya, mau makan, mau berenang, mau ada pokoknya alasannya. Apalagi kalau udah datang saya, kumon Marvel lapar. Terus masa nggak dikasih makan? Ntar udah tuh, makan. Tapi Marvel mau makan sereal dulu, Marvel mau minum susu dulu, Marvel, wah banyak alasannya 1.000.000 macam. Nah saya bingung tuh, itu gimana gitu loh, maksudnya kenapa begitu ya?
Nah, Itu Bu. banyak kok Bu anak-anak yang seperti itu juga. Jadi kemarin juga ada yang ngasih tipsnya gini Bu. Jadi dia bikin jadwal Bu, bikin report kalau misalnya orang tuanya kebetulan tidak bisa dampingin ya Bu ya di rumah. Jadi dia kasih poin setiap hal baik yang dilakukan oleh anaknya. Jadi kalau itu poin itu bisa ditukar dengan apa yang dia suka itu di hari Sabtu dan Minggu Bu. Jadi kalau Pak, itu udah saya lakukan juga. ya. Itu cuma bertahan beberapa hari Bu, seminggu lah bertahan. Oh gitu. Udah saya udah segala macam cara. Jadi kalau kamu melakukan tidak baik, kamu minus. Kalau karena kamu ini, kamu saya kasih poin 1 gitu. Ntar dikumpulin sampai sekian, udah Bu. Nggak ngaruh. Oke. Habis itu ya balik lagi gitu. Atau ini Bu, kalau kumon itu kan sebenarnya juga fleksibel ya Bu ya, atau mungkin guru sekolah juga, saya nggak tahu kalau guru sekolah apakah bisa, tapi mungkin sekarang kan sudah mulai waktunya ujian ya Bu ya, sebentar lagi UKK, kemudian libur sekolah. Di Cikal nggak ada ujian. Oh nggak ada ujian, terus pembelajarannya gimana Bu? Ya mereka itu ya kayak nanti dikasih PR aja, dikasih tugas, dikasih project gitu, dia nggak ada ulangan. Oh, Zoom-nya itu harus tatap muka setiap hari ya Bu? Dengan hari. Dia sebenarnya tuh kalau waktu yang sebelum puasa itu mulai dari jam 8 apa setengah 9 gitu. Nanti ntar sekitar sejam, nanti ntar ada lagi, jeda dulu setengah jam apa sejam, ada lagi nanti, jadi 2 kali. Kayak gitu, sampai kemarin masih. Tapi kemarin lebih banyak live streaming atau, maksudnya nggak terlalu ini banget lah. Nggak terlalu, sebenarnya anaknya happy aja kalau untuk suruh sekolah sih. Cuma kalau dengerin misalnya nih ibu ngomong nih, ini kan pakai iPad, nanti dia dia dengerin, tapi layarnya dia isinya game ternyata, atau apalah pokoknya yang bisa dia dobelin gitu loh. Oh. Kata cara mendobelkan itu gitu loh kan, gawat ya. Iya. Ya sebenarnya sih kalau Marvel sih untuk dari pemahaman saya lihat sejauh ini sih cukup bagus ya Bu ya. Memang motivasinya mungkin dia belum menemukan celah itu tadi yang dia pernah tanyakan ke Ibu. Kenapa sih dia harus ngerjakan kumon? Kenapa sih dia harus ikut kumon gitu ya Bu ya. Nah itu mungkin Ibu pelan-pelan coba digali aja Bu. Sebenarnya apa ya yang membuat dia suka dan Ibu bisa sangkut pautkan untuk tujuan itu bisa dikembalikan ke kumon gitu loh Bu, atau ke tugas dia. Misalnya kebetulan kalau misalnya saya juga ngalamin Bu, anak saya itu dia ikut kumon itu sudah lebih dari 10 tahun dan itu mandek Bu, nggak mau ngerjain sama sekali saat itu. Tapi akhirnya dia mulai baru mau bangkit lagi ngerjain itu setelah dia ketemu motivasinya. Jadi setelah saya gali sampai bertahun-tahun itu prosesnya memang nggak mudah Bu, panjang sekali. Jadi saat kita tahu dia maunya apa, mau jadi apa. Kebetulan kan anak saya memang aku pengen nanti kuliah dapat beasiswa di Jepang misalnya gitu. Nah dari situ saya akhirnya bisa mensangkut pautkan kumon Bu. Kumon itu kan dari Jepang juga. Itu sertifikat kumon itu diakui di 48 negara loh Mas. Jadi kalau misalnya kamu bisa menyelesaikan kumonmu, kamu tadi itu bisa kepake banget portofolio kamu buat kamu nanti lanjut dapat beasiswa gitu. Semenjak itu Bu, baru dia termotivasi dan saat saya bicara ke dia itu dia baru di level L. Selama 10 tahun Bu, dia mandek di level L, tapi dari MNO 3 level yang berat, biasanya tuh dia satu level tuh 2 tahun baru selesai, itu dia selesaikan hanya dalam waktu 6 bulan. Setelah kita sudah ketemu motivasi dia. Tapi memang proses itu nggak mudah, dan butuh kesabaran kita Bu, ada saatnya kok Bu, nanti Ibu, yang penting ibunya juga jangan menyerah, bahwa selama ini untuk kebaikan dia, nggak apa-apa Bu, kita jalanin aja. Jauh lebih baik kita maju dengan merangkak daripada kita berhenti, tidak maju sama sekali. Ya, iya Bu. Dan kalau dari kita sih orang tuanya sih masih, apalagi kalau saya sih saya semangat aja gitu kan. Kadang-kadang dia suka licik gini. Ini berapa? Ini apa ya? Maafnya nggak ngerti gitu. Dan kita berusaha untuk pelan-pelan kan. Tapi kan kita nge-guide tadinya. Cuma dia berusaha ngorek-ngorek supaya kita yang jawab gitu loh. Itu penting banget kalau
kalau misalnya kita lagi, jadi kalau menurut saya Marvel itu bukan nggak bisa. Betul. Cuma kayak berusaha saya bikin main nih, gitu. Kenapa saya suruh kerjain begini, gitu kan? Jadi dia bikin kitanya yang lengah. Kita yang mikir jadinya. Ya, jadi maksud saya ini anak cepet banget sebenarnya. Jadi makanya saya nggak mau dia berhenti yang kayak Kumon atau kayak semua yang melatih otaknya. Kenapa? Karena sebenarnya saya tahu ini anak bisa. Dan tadi kayak saya kasih, tadi kan dia deketin saya terus dia pedi. Oh ya saya tahu tuh, katanya bilang gitu. Itu pinter, dia bilang gitu. Marvel juga pinter, dia bilang Marvel nggak pinter siapa? Saya bilang gitu. Iya, dan betul. Saya selalu bilang bahwa dia pintar dan dia memang senang puji. Jadi saya kalau dia cepat, dia selalu saya puji, kamu bisa, memang kamu bisa. Yang bilang kamu nggak bisa, wow. Tapi kalau memang masuk topik baru, waduh, bisa sampai bisa 5 jam. Ya Allah, itu sampai kadang-kadang kan kita ya namanya juga manusia saya ya, kadang-kadang nggak sabaran juga karena saya masih banyak yang harus dikerjain yang lainnya kan. Cuman ya saya sih tetap aja saya bertahan untuk tetap ya mau 5 jam deh saya bilang gitu. Kan kenapa ini harus begini? Mana kan nggak bisa, besok aja kerjainnya. Nggak mau, besok ditumpuk, nggak akan dikerjain. Sekarang saya tungguin, mau sampai malam saya tungguin. Gitu. Cuma ya emosi juga sih lama-lama Bu. Insya Allah bisa kok Bu. Ibu tidak sendiri Bu, banyak semua. Mungkin ibu-ibu di sini yang lain juga pasti mengalami hal yang hampir-hampir sama ya Bu ya, gitu. Jadi banyak temennya kok Bu. Ya tapi maksud saya itu hal yang lumrah ya. Jadi iya betul. Dan dia memang up and down saya lihat. Jadi kadang-kadang 15 menit, maksudnya sebentar selesai gitu loh. Terus dia cuma bilang ini perulangan gampang ini, dia bilang gitu. Iya. Terus saya lihat oh sebenarnya dia bisa. Cuman memang kalau masuk topik baru ya, astaga. Terus sama satu lagi, kalau pembagian itu kita nggak boleh tulis ke bawah ya. Karena saya belajar dari zaman dahulu kala saya diajarinya nurunin, terus saya kan nurunin. Iya. Enggak, dihapus sama dia gitu loh. Diajarin caranya tuh memang dari Kumon nggak boleh nurunin gitu ya. Nanti yang turunan cara ke bawah di level D Bu, yang saat pembaginya tuh puluhan. Kalau pembaginya selama masih satuan itu tidak tulis jalan hitung ke bawah. Oh ini kan misalnya 134 dibagi 9 gitu kan? Iya. Kita kan ngasih tahu bahwa 13 dibagi 9 gitu kan satu-satu tuh turun ke bawahnya. Itu memang nggak begitu ya kalau di C? Iya, nggak begitu Ibu cara ngerjainnya. Marvel malah udah lebih pinter tuh Bu caranya. Iya kan karena kan dia kita ajarin. Jadi kalau saya dapat pengajarannya seperti itu gitu kan. Begini, ini bisa apa enggak satu-satu jadinya. Terus dia dihapus sama dia, enggak begini, dia bilang gitu, nggak boleh. Oh emang nggak boleh ya gitu, saya nggak tahu. Gitu. Ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang di rumah misalnya bingung apa caranya, misalnya tadi cara saya benar nggak ya dengan cara Kumon gitu. Sebenarnya cara Kumon itu adalah cara matematika yang baku Bu, memang harusnya caranya seperti itu. Jadi kalau zaman dulu kita pakai jalan hitung ke bawah itu kan hanya untuk mempermudah saja gitu. Nanti kalau misalnya Ibu bingung caranya mau disamain, Ibu bisa komunikasi ke kami Bu. Nanti kita kasih tahu Ibu juga. Gitu. Oh iya. Ya, jadi cara neranginnya gimana gitu. Boleh nggak nanti misalnya lagi Selasa sama Jumat, tolong dibilang ke Marvelnya. Kalau dalam kurun pengerjaannya cepat, Marvel boleh tambah untuk 5 lembar berikutnya gitu loh. Karena bahwa ini saya cuma dikasih 5 lembar, jadi saya nggak mau nambah gitu loh. Oh iya. Oke. Karena dikasih bundelannya kan 5 tuh. Jadi dia lepas ini tanggal besok ini, bukan tanggal hari ini gitu. Iya, dia konsisten untuk berusaha untuk mempertahankan ininya itu kan maksudnya. Iya. Baik Bu, nanti akan kami lebih inikan lagi. Rencananya kan juga akhir bulan ini tanggal 25-an dia selesai level C-nya Bu. Jadi mulai masuk level D nanti akhir bulan ini. Oh iya. Ya oke. Ya, semoga bisa lebih semangat. Sejauh ini maksudnya sejauh ini ya standar aja gitu kan ya, nggak ketinggalan. Enggak Bu. Enggak, masih bagus kok. Nanti kita kirimkan grafiknya Marvel ke Ibu ya. Oh iya. Jadi Ibu bisa pantau juga perkembangan Marvel. Iya, siap. Iya. Ya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Ibu. Ada lagi mungkin ibu-ibu yang lain? Secara umum sih, maaf Bu. Iya, silakan Mama. Sebetulnya kendalanya hampir sama. Iya. Cuma untuk menumbuhkan rasa semangat untuk pertama kali mengerjakan itu loh susahnya. Kalau udah mau mengerjakan sih dia mau.
Cuma yang pertama, ayo kerjain kumonnya, ada aja alasannya itu. Mulainya yang berat ya Bu ya? Iya, iya. Ya, jadi memang itu tadi Bu, kita lebih mudah menyuruh anak saat dia dalam kondisi senang Bu. Jadi sebelum kita memulai, kita bikin dulu anak senang dulu. Tapi bukan senangnya dalam arti kita memutus kesenangan dia ya Bu ya, tapi suasana hatinya yang lagi senang. Jadi kita bisa banyak hal yang proses itu memang kelihatannya berat, tapi mau nggak mau harus kita lakukan Bu. Nggak apa-apa Bu, selama untuk kebaikan kita pastinya juga istilahnya ya nanti akan terbayar kok Bu. Kesulitan-kesulitan itu masa-masa kita bikin anak mau melakukan gitu, itu nanti terbayar dengan kesuksesan mereka nanti ke depannya. Dan proses itu memang yang harus kita lakukan memang Bu sebagai orang tua. Yang penting kita harus yakin memang itu untuk kebaikan anak kita, ya sudah Bu, kita lakukan. Iya. Ibu tidak sendiri yang pasti. Iya. Kadang-kadang itu di tengah-tengah ngerjain, tahu-tahu dia blank cara mengerjakannya. Padahal itu gampang, misalkan kayak 6 dikurangi 6, tiba-tiba dia blank. Iya. Kamu jadi nggak bisa. 6 kurangi 6 padahal hal yang sepele. Untuk masuk ke soal yang susah bisa, tapi ketika caranya pengurangan udah gitu malah nggak bisa, malah blank gitu. Nggak apa-apa Bu, kita analogikan sama Bu ke kita pun juga ada masanya kita blank loh Bu. Padahal kalau dibilang kita udah lebih hebat dibanding kita udah sampai selesai S1, S2, mungkin bahkan ada yang selesai S3 gitu kan. Tapi tetap aja ada kondisi tertentu saat ditanya atau menghadapi suatu hal yang sepele banget terus kita kan nggak bisa apa-apa gitu. Itu wajar lah Bu. Jadi jangan merasa ini anakku jadi nggak bisa, kenapa ya gitu. Ya nggak usah dijadikan itu hal yang besar Bu. Kalau hanya sesekali saja, kecuali kalau memang dia terus-terusan nggak bisanya, nah baru harus dipikirin Bu, apa ini masalahnya. Tapi kalau hanya sesekali aja itu masih wajar kok Bu. Kadang-kadang suka begitu. Konsentrasinya yang luar biasa. Iya, betul Bu. Makanya di Kumon kita latih anak-anak biar mau bisa konsentrasi. Itu latihannya dengan belajar setiap hari ini, itu membentuk anak untuk terlatih Bu untuk bisa konsentrasi. Iya, sebetulnya dia bisa, cuma karena mengerjakannya itu sambil kayak main, terus lihat HP, terus sambil bercanda. Jadi kalau kayak nggak efektif di rumah. Iya betul Bu. Iya, kemarin juga memang sempat sih banyak yang seperti itu Bu, terutama masa-masa PSBB ini anak-anak kan jenuh ya Bu ya, biasa keluar setiap hari, ini benar-benar hanya di rumah. Jadi rutenya cuma ruang makan, kamar, ruang depan, kan cuma muter-muter di situ lagi ya Bu ya. Jadi itu membuat mengakumulasi anak-anak jadi jenuh banget. Itu pun juga tidak anak-anak aja Bu, kita juga gitu kan. Yang penting tetap semangat ya Bu ya. Iya, insya Allah. Ada lagi mungkin yang lain Ibu, Bapak? Ya, Bapak Fajil baru bergabung, selamat bergabung Pak. Ya Ibu. Iya, kita presentasinya sudah selesai Pak, tinggal tanya jawab. Mungkin Bapak ada webinar juga. Jadi, oh iya. Mohon maaf. Nggak apa-apa Pak, mungkin ada yang ingin Bapak diskusikan atau tanyakan terkait Fazil? Ya, Fazil gimana sekarang Bu perkembangan? Oh, perkembangan Fazil. Kemarin Bapak sudah sempat dihubungin belum ya Pak? Oh, Ibu sudah ditelepon kemarin kalau nggak salah. Oh ya udah. Iya, kemarin sudah sempat dihubungi ke Ibu. Kita nanti tinggal akan berikan grafik kemajuannya aja Pak. Nanti kita akan susulkan, mungkin mulai Senin ya Pak ya, kita akan distribusikan grafik kemajuan anak-anak. Oke, iya. Iya. Mungkin ada lagi yang lain ingin ditanyakan, Ibu? Itu grafik perkembangan anak kapan Bu? Senin ya Bu, kita akan distribusikan. Jadi kita kirim lewat WA ya Bu.
Oke, oke. Iya, jadi nanti Ibu bisa lihat pantau kemajuan anak-anak. Ada lagi mungkin? Mamah Davi, Aufar, ada yang mau ditanyakan? Oh, terkait pengajuan cuti itu sebetulnya alur dan prosedurnya itu bagaimana? Ya, kalau untuk cuti, sebenarnya kita ngajuinnya sebelum tanggal 20, Bu. Jadi misalnya Ibu mau cuti di bulan Juli, Ibu mengajukannya sebelum tanggal 20 Juni. Gitu. Cuma memang kita tidak sarankan cuti, karena seberat apapun yang anak kita hadapin, biasanya kalau sudah cuti, mulainya akan jauh lebih berat, Bu. Jadi banyak sekali anak-anak yang kita biarin misalnya 3 hari aja nggak ngerjain kumon, itu mulainya lagi kan berat ya Bu, apalagi kalau cutinya sampai sebulan, 2 bulan gitu, itu mulainya lagi akan jauh-jauh lebih berat, dan Ibu jadi berapa bulan ke belakang yang Ibu sudah lalui itu jadi akan sia-sia gitu loh Bu, karena Ibu jadi akan harus mulai lagi, nyemangatin lagi, mungkin materi jadi ada beberapa lagi yang dia lupa, jadi akan lebih berat lagi Bu ke depannya. Dan biasanya juga anak yang pernah pengalaman saya ya Bu, yang saya lihat dari anak-anak yang pernah diberikan izin untuk cuti, berikutnya dia akan melakukan saat dia jatuh atau saat dia lemah gitu, bosan, dia akan begitu lagi Bu. Jadi akhirnya kita akan mendidik anak-anak kita itu untuk mempunyai bukan mental sebagai mental pemenang yang enak nggak enak, susah atau gimana, ya kamu harus hadapi. Kamu harus lawan masa itu, karena bukan kamu saja yang mengalami hal itu. Semua anak di Kumon pasti akan mengalami hal yang sama. Karena program Kumon ini kan jangka panjang ya Bu, bukan jangka pendek. Banyak anak yang misalnya ada yang paling cepat itu memang di Kumon Jatipada pernah ada siswa paling cepat menyelesaikan Kumon itu 2 tahun pas ada Bu. Titik pangkalnya dulu masuk di level C, 2 tahun pas selesai. Tapi usahanya sepadan Bu, sehari saat itu dia ngerjain bisa 6 set per hari. Bahkan sampai level H itu dia ngerjain 2 set per hari. Gitu. Tapi dia akhirnya terbentuk Bu. Mental itu membuat dia setiap dia menemukan suatu kesulitan, dia bukannya mundur, tapi dia akan lawan. Nah, mental ini Bu yang ingin kita bentuk di Kumon sebenarnya. Life skill ini yang ingin kita bentuk. Karena nanti dia di kehidupan nyata, saat dia menemukan suatu kesulitan, kan dia tidak ada jalan untuk mundur, Bu, kalau di kehidupannya. Dan itu kita yang akan berperan, kita yang akan memberikan pengalaman ke anak-anak kita, apakah kita mau mengajarkan mereka setiap menemukan kesalahan mundur, atau hadapin. Walaupun kamu harus merangkak, laluin itu, gitu loh. Kita tetap support, Bu, sebagai orang tua. Jadi sayang Bu, kelihatannya sepele, kelihatannya kita hanya bilang, hanya istirahat aja, paling sebulan, habis itu besok kita bisa masuk lagi. Kesannya begitu ya Bu, nanti dia moga-moga lebih semangat. Karena kayaknya jenuh gitu ngerjainnya, nggak selesai-selesai. Bener, tapi efek itu ternyata jangka panjang loh Bu. Itu yang kita tidak pernah pikirkan ke depannya seperti apa. Saya banyak sekali testimoni dari beberapa komputer yang mereka saat ini berhasil, saya bisa ambil satu kesimpulan bahwa mereka tidak pernah mundur. Mau sambil ngerjainnya nangis-nangis, mau sambil kerjainnya gimana, itu mereka lanjut Bu, hadapin semua itu walaupun sulit. Dan itu mereka akuin sendiri. Bahkan saya kemarin sempat beberapa saat yang lalu tuh ketemu dengan komputer saya dan dia sampai bilang, Bu Dina, tahu nggak, dulu itu aku mau berhenti di level J. Tapi akhirnya nggak jadi karena akhirnya aku sekarang bisa ngerasain Bu, di kuliah itu jauh lebih berat ternyata. Untung aku dulu terbiasa Bu, mau lagi jenuh, mau lagi nggak enak, mau lagi susah, aku tetap disuruh lanjut gitu. Akhirnya aku jadi terbiasa saat kuliah juga menghadapi hal yang sama. Nanti itu pengalaman-pengalaman itu yang itu akan anak hadapin juga Bu di kehidupan nyata. Jadi ya tugas kita jangan sampai memberikan mental pecundang ke anak-anak kita.
mau nggak enak ya udah hadapin. Tapi kamu kesulitan, kita hadapin bareng-bareng yuk. Ada mama, ada papa yang dampingin, ada kakak-kakak pembimbing di Kumon, ada di sekolah, atau mungkin teman-temanmu yang juga punya senasib sepenanggungan ya Bu, pastikan juga teman-temannya juga banyak yang juga begitu. Tapi mereka bisa bertahan, kenapa kita harus berhenti? Kenapa kita harus mundur? Nah itu mental itu Bu yang kita harus coba motivasi anak-anak kita Bu, untuk dia bisa tetap mau bertahan. Untuk tidak hanya sekedar Kumon ya Bu, tapi di semua kehidupan dia saat dia menemukan kesulitan, message yang ingin kita sampaikan jangan mundur. Semoga Ibu juga kuat. Ya. Itu kan kalau mengerjainnya kan sesuai dengan mood. Mood anak maksudnya. Boleh tidak, kadang-kadang kita kan kesulitan untuk membantu. Untuk pelayanan konsultasi mengerjakan soal, kira-kira waktunya di Kumon itu bisa dari jam berapa sampai jam berapa? Kita kalau jam kantor dari jam 9 sampai jam 3 Bu. Gitu. Iya, kita jam kantor jam 9 sampai jam 3 selama masih PSBB, masih sekarang ya Bu ya. Gitu. Belum normal, jadi masih jam 9 sampai jam 3. Ya kadang-kadang kan kita kan kelewat ikut Zoom Kumon, anaknya nggak begitu pede gitu. Kadang-kadang mau nanya di forum mungkin banyak anak-anak dia agak kesulitan mau nanya, terutama kakaknya ini untuk menyampaikannya agak sulit. Jadi dia maunya mau nelpon miss-nya langsung gitu sampai kira-kira sampai jam berapa? Sampai jam 3 Ibu. Ya sampai jam 3. Ya, boleh kok Bu. Kemarin Bapak juga udah sempat sampaikan hal ini Bu. Kemarin juga sudah saya jawab juga. Jadi silahkan japri ke kakak asistennya yang biasa pegang untuk ininya. Kalau ada kesulitan mau nanya. Oke, makasih Miss. Sama-sama Ibu. Mungkin ada lagi Ibu yang lain? Mbak Nabila, kakaknya Rizky, ada yang mau ditanyakan? Enggak, Miss. Mungkin Rizky kayaknya butuh motivasi aja nanti. Oh iya. Semoga tetap semangat Rizky-nya ya, Mbak. Iya. Iya. Iya, Ibu Ari, ada yang mau ditanyakan terkait Nose sama Kaisa? Oh, nggak ada. Oke. Baik, Ibu, mamahnya Malik. Ibu, nanya lagi, Bu. Maaf, Bu. Oh iya, silahkan Ibu. Bu, kalau kan kemarin ada dapat pembetulan ya, pembetulan itu secara menit di gimanain ya? Maksudnya apa cuman bikin pembetulan aja diganti atau ada ada waktunya? Enggak ada waktunya Ibu kalau pembetulan. Kenapa kemarin kita setiap pembetulan itu kita berikan supaya anak juga membetulkan biar dia nanti tahu Bu salahnya di mana. Jadi kan nanti dia akan ada dapat pengulangan Bu. Jadi saat dia mengerjakan pengulangan itu jangan sampai dia melakukan kesalahan yang sama karena dia kan udah tahu oh kemarin jawabannya begini salah. Berarti dia tahu apa yang harusnya diperbaikin. Oke, terus kemudian nanti ntar setelah dia betulkan kan dia kita kasih tahu tuh. Terus kemudian nanti betulkan. Terus nanti setelah betulkan kita kembalikan lagi ya lembar. Iya, boleh Bu dikembalikan lagi. Oh iya. Oke ya. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Mamah Malik ada yang mau ditanyakan mungkin? Oh, nggak ada. Oke, baik. Mamah Nino? Tidak, Miss. Oh, tidak ada. Baik, Mamah Andaru, ada yang mau ditanyakan? Paling nanti break presentasi boleh di-share di WhatsApp. Bisa nggak? Gimana, Ibu? Bahan presentasinya boleh di-share di WhatsApp. Oh iya, boleh Ibu. Nanti akan saya berikan termasuk nanti videonya Pedi tadi. Juga nanti. Oh iya, boleh. Nanti juga kalau Ibu ada pertanyaan ingin tahu tips-tips tentang Pedi, bagaimana penanganannya, juga bisa diskusi. Nanti Ibunya juga sudah berkenan bersedia untuk menjawab untuk pertanyaan terkait pendampingan Pedi. Ya, thank you. Ya, Mamah Rio, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada lagi, Bapak? Cukup, jelas. Oh, sudah cukup jelas. Ya. Baik. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Jika sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, terima kasih banyak untuk kehadirannya hari ini. Nanti kalau
ada hal-hal terkait lagi yang ingin dibahas, Bapak Ibu bisa tolong maksimalkan komunikasi dengan kami ya Bu. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait mungkin dengan pembelajaran atau tips-tips atau apa materi pelajarannya, itu bisa nanti seminggu sekali kan saat kakak-kakak asisten yang akan menghubungi Ibu memberikan report perkembangan anak, itu Ibu bisa langsung tanya, atau setiap saat di jam kerja jam 9 sampai jam 3 sore kita siap melayani kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Ya. Untuk materi hari ini saya nanti akan share di grup, jadi Ibu bisa buka lagi, bisa baca lagi. Terima kasih banyak untuk kehadirannya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Udah, Mbak? Udah, selesai.